Pemirsa, Satreskrim Polres Pandeglang berhasil menangkap satu tersangka berinisial YB 31 tahun yang diduga merupakan oknum pengelola acara Banten India Konting atau BIC atas dugaan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan. Total kerugian akibat kasus ini mencapai ratusan juta rupiah. Berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-10 Romei 2 2024-SPKT Polres Pandeglang, Polda Banten yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2024, tersangka dengan inisial YB 31 tahun yang berdomisili di Desa Pasiriri, Kecamatan Cipucang, Kabupaten Pandeglang, berhasil ditangkap oleh polisi di kediamannya. Kasat Reskrim Polres Pandeglang AKP Jiaul Arham mengungkapkan bahwa polisi telah berhasil mengamankan satu tersangka dengan inisial YB alias C 31 tahun. Dalam kasus tersebut tidak hanya satu, namun ada 5 korban yang melaporkan kejadian ini. Jadi, kami mengamankan tersangka bahwa pelaku ini melakukan penipuan dengan penggelapan korbannya bukan satu. Jadi kawan-kawan media bisa lihat di samping saya yang menjadi korban atas pelaku tersebut, ungkapnya Senin 15 April 2024. Mengamankan satu pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan LP B10-2 2024 Polres Pandeglang, Polda Banten tanggal 2 Februari. Kemarin mungkin rekan-rekan dari wartawan media bahwa mendengar isu bahwa kami melakukan penangkapan tidak sesuai prosedur dan dengan tindakan yang melanggar peraturan di undang-undang ya. Jadi kami mengamankan tersangka pelaku inisial YB alias C, bahwa pelaku ini melakukan penipuan dan penggelapan bukan hanya satu korban ya. Jadi kawan-kawan wartawan media bisa lihat sendiri yang di samping saya ini adalah beberapa korban yang menjadi korban atas pelaku tersebut ya. Nanti silahkan ditanyakan langsung, mungkin teman-teman kita yang menjadi korban akan menyampaikan ya detail bagaimana permasalahannya dan apa tindakan kami sebagai kepolisian. Kami bukan semena-mena, bukan melakukan semuanya di luar aturan ya. Kami melakukan ini karena berdasarkan sudah banyak korban yang melapor ke kantor polisi ya. Mungkin itu pembukaan dari saya, silakan Bang. Ada berapa korban total Bang yang melapor? Untuk sementara korban ada 5 korban ya, yang sudah melapor ya. Kemungkinan mungkin nanti bisa bertambah lagi. Nanti kita tunggu informasi selanjutnya. Bang, total kerugian berapa Bang nilai penipuannya? Untuk kerugian bervariatif ya, seperti Pak Tatang sendiri itu total kerugian yang dialami para korban sekitar 634.500.000 rupiah. Total Bang ya. Kalau modusnya untuk apa Bang penipuannya? Modusnya dengan mengiming-iming bisnis ya, ada perjanjian bisnis atau ada juga yang menggadai barang-barang ya. Silahkan ditanyakan karena korban-korban ini beda-beda ya, modus operandinya beda-beda. Ancaman pasal maksimal 4 tahun ya, pasal 378 372 KUHP pidana.
Menurut salah satu korban, Muhammad Tatang Tarudi menjelaskan, ia sebagai vendor atau penyedia alat dokumentasi. Pelaku awalnya menyewa darinya sebanyak 9 alat, yakni sebuah netbook merek Apple dan kamera dengan alasan untuk dokumentasi event. Sebanyak 9 alat disewa, di mana 4 masih berhasil digagalkan, sementara 5 dijadikan jaminan di pegadaian swasta. Saya telah menebus 4 alat pakai uang pribadi saya yang sebelumnya dijaminkan karena khawatir akan dilelang, ujarnya. Tapi ada beda-beda karena pelaporan kan juga lebih dari satu. Nanti mungkin lebih jelasnya panjang lebarnya mungkin bisa ditanyakan ke korbannya. Yang pertama saya ucapkan poin 1, terima kasih kepada pihak Polres Pandeglang yang sudah melakukan tindakan terhadap pelaku, mengingat korban-korbannya sudah banyak yang melapor yang terjadi dan yang saat ini ada sekitar 5 orang. Dan alur cerita kalau untuk kasus yang saya karena beda-beda, modusnya untuk dokumentasi event. Dokumentasi event menyewa alat banyak sekitar 9, 4 masih sempat digagalkan, 5 tergadaikan di pegadaian swasta, dan yang 4 unit sudah saya tebus mengingat akan terlelang. Akhirnya saya tebus dengan uang pribadi saya. Sedangkan yang 1 unit yang di dalamnya banyak data kerjaan, data pengantin dan lain semacamnya, itu terlelang di Jakarta, di pusat, dan datanya hilang semua. Sementara masih di tempat dan waktu yang sama, korban lainnya Muhammad Fauzan Mauludi mengatakan kasus ini dimulai ketika YB ingin mengadakan acara event di Pandeglang maupun di Serang. YB ini mengiming-imingi sebuah keuntungan yang nanti akan dihasilkan, namun ternyata pada faktanya event tersebut tidak dapat terlaksana. Kasus ini dimulai ketika dia ingin mengadakan acara event di Pandeglang maupun di Serang. Saudara inisial YB ini mengiming-imingi sebuah keuntungan ataupun jumlah profit yang akan dihasilkan jika kerjasama ini berlangsung. Namun ternyata pada faktanya keadaan tersebut tidak terlaksana, hingga pada akhirnya beberapa korban selain saya, ada korban-korban lain juga yang mengalami kerugian begitu besar. Hal ini justru akan merusak keadaan dan personality orang-orang Pandeglang tersendiri jika keadaan ini tidak segera diperbaiki. Hal ini harus segera ditindak, entah dari pihak berwajib maupun dari keluarga tersendiri, untuk lebih bisa mempertanggungjawabkan agar semuanya bisa selesai dengan baik-baik. Motifnya mungkin 378 dan 372, penggelapan dan penipuan. Sisi lainnya mungkin masih bisa digeser ke 379, dalam artian lebih ke mata pencaharian, dalam artian menipu banyak orang. Itu masih kita cari tahu dampak-dampaknya, korban-korbannya, jadi masih berproses semuanya. Ada pertanyaan? Bang, kalau kerugian abang berapa? Kerugian yang saya alami secara pribadi sebesar 200 juta rupiah. Itu bentuknya prosesnya untuk satu event aja, Bang? Satu event aja di Pandeglang. yang di Pandeglang, di Serang kalau nggak salah. Oh,